teman kalian ada yang tidak masuk? Video Utami. Kenapa video Utami? Katanya bibinya menikah. Bibinya menikah. Udah yang mana tuh? Saya keluarga. Kenapa dia? Dari sisi dulu. Dia mana dulu katanya? Keterangannya apa? Sakit. Ada lagi? Sudah ibu. Jadi saya dan bagi dia kami masih semua ya ibu. Ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Legenda. Legendanya apa? Fabel. Yang lainnya puisi. Bisa jadi puisi rakyat. Sekali mengenai kejadian yang turun-temurun ibu yang menceritakan dari masa lampau dan masih tetap dalam pengamatan ini. Tapi tentang puisi rakyat. Salah ibu. Ini ibu namanya tadi saya yang ibu. Bu, kita main game mana sih? Iya, ya. Kita belajar dulu baru main game. Ya, Siva. Ya, Bu. Kita belajar mengenai puisi rakyat. Tadi dia sudah menjelaskan dan mengetahui apa itu puisi rakyat. Lalu dari puisi rakyat ini kalian tahu tidak apa saja? Kalian apa saja puisi rakyat ini? Artinya ada puisi, ada syairnya, salah satu jenis puisi rakyat. Ini salah satu adegan pada film orang baik. Jangan berjilid dari sini. Tidak nonton itu. Nonton ya. Berantem itu sudah dari cinta. Iya. Kita berteman. Ada yang tahu ini ada di film apa? Iya, atau tidak ini siapa? Dan lalu tadi yang disampaikan oleh Dio ini apa? Selama sama syair juga. Syair betul sekali. Jadi
diturunkan secara turun-temurun melalui dua, puisi rakyat mengarangnya bersifat anonim. Tiga, puisi rakyat cenderung kaku karena terikat aturan. Betul sekali. Jadi ciri-cirinya ini ada tiga. Yang pertama diturunkan secara turun-temurun melalui lisan. Itu sekali tadi kata Vidya. Apa puisi rakyat ini diturunkan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Yang kedua, puisi rakyat mengarangnya bersifat anonim. Nah, puisi rakyat ini kan pasti kalian tidak tahu nih siapa pengarangnya, siapa pembuatnya. Jadi tidak diketahui pengarangnya. Lalu yang ketiga, puisi rakyat cenderung kaku karena terikat aturan. Nah, setelah ini nanti ada 4 jenis dan di situ ada aturan-aturan dari puisi rakyat. Baik Ibu. 7. Selanjutnya ada tujuan. Siapa yang ingin membacakan? Ya, terlebih dahulu bacakan tujuannya. Tujuan dari puisi rakyat adalah memberikan nasihat yang mendidik, mengajak pada kebaikan, melarang suatu keburukan, memprotes keadilan dan menghibur pembaca. Jadi puisi rakyat bisa disampaikan nasihat, sindiran, bahkan humor. Betul sekali. Jadi tujuan dari puisi rakyat ini pastinya memberikan nasihat yang mendidik, kemudian mengajak pada kebaikan, lalu melarang untuk melakukan sesuatu yang buruk. Selain itu, puisi rakyat ini juga dapat digunakan untuk memprotes ketidakadilan dan menghibur pembaca. Jadi puisi rakyat ini bisa menyampaikan nasihat, sindiran ataupun humor. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis. Jenisnya yaitu ada berapa? 4. Betul sekali. Yang pertama pantun. Yang kedua ada Gurinda, yang ketiga syair, betul sekali. Yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu. Yang tiap baitnya ini terdiri dari 4 baris dengan 5 ABAB. Siapa di sini yang pernah membuat pantun? Saya. Anissa Bu, terus ya Asika juga. Aku pernah Bu, dia pernah. Ini pantun apa? Tentang apa? Tentang Male dan kumis lele sama pendidikan. Oh, tentang pendidikan, tentang nasihat, tentang lelucon, Jenaka, Bu. jenaka. Baik, yang selanjutnya yaitu ada gurindam. Gurindam adalah jenis puisi rakyat yang dibawa oleh orang-orang Hindu dari India yang tiap baitnya ini terdiri dari 2 baris dengan 5 aktif yang senada. Nah, jadi gurindam ini berawalnya dari luar Indonesia dan dibawa oleh orang Hindu dari India yang datang ke Indonesia. Jadi pada zaman dahulu itu gurindam sudah ada hingga sekarang. Lalu yang ketiga ada syair. Syair ini adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari Persia yang tiap baitnya ini terdiri dari 4 baris sebagai puisi. Aku sering Persia. Persia betul sekali. Di sana di tempat syair tidak? Ya. Ah, di sana kalau ngomongnya saya itu. Oh, makanya syair ya. Apalagi orang bertuan, orang tua itu di sana mereka sering mengandung syair, nyanyinya pakai syair. Ya, boleh contohkan di sana tinggal lama tidak di Persia. Tidak, dari 2 minggu ya. Yang 2 seminggu terus saya ke Denmark. Ya, nah di Persia itu coba contohkan bentuk syairnya yang di sana itu bagaimana? Syairnya mereka biasanya berisinya tentang nasihat-nasihat gitu Bu. Terus habis itu syair-syairnya sederhana sih Bu, biar lebih dapat dijaga. Agak dipahami Yang tapi saya kan orangnya blasteran. Iya, betul sekali. Terima kasih Dea yang sudah Siap. Nah, yang terakhir yaitu ada mantra. Mantra adalah jenis puisi rakyat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, jadi mantra ini juga bisa berisi doa juga gitu. Nah, selanjutnya ada sumber dari Nah, yang pertama yaitu pantun. Vidya,
puisi. Dan yang keempat ada berima akhir AB atau AAAA. Ya, Makasih dia. Jadi itu tadi ada 4 ciri struktur dari pantun. Yang kedua ada struktur Gurinda, yaitu ada 5. Siapa yang mau bacakan? Nih, Dea, silakan. Dea, ini bahasa Indonesia ya. Silakan ya. Baris terdiri dari 10 sampai 14 huruf kata. Baris 1 berisi kata, sedangkan baris 2 berisi jawaban berupa nasihat, petunjuk, filosofi hidup maupun kata-kata mutiara. Berima akhir A. Betul sekali. Dan itu tadi ada 5 struktur dari Gurinda. Selanjutnya ada Syair. syair dan mantra. Silakan Syifa bacakan yang syair. Struktur syair. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 huruf kata. Semua baris merupakan isi syair. Berima akhir A menggunakan bahasa kiasan. Betul sekali. Jadi struktur dari syair ini ada 5. Kemudian ada struktur mantra. Saya Bu, ya silakan dia bacakan. Bentuk satu bagian yang putus sehingga tidak bisa dipahami melalui satu bagian saja. Mengandung rayuan dan perintah berhubungan dengan kekuatan gaib yang ditujukan untuk hal tertentu. Betul. Jadi tadi kan ada 4 jenis puisi rakyat ya, yang masing-masing ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Betul, Bu. Wow, apa nih, Bu? Contohnya ada contoh pantun dari saya. Contoh pantun. Silakan dia bacakan. Teman-teman nanti bilang cakep ya. Ya, ke pasar beli mangga muda. Mangganya makan manis terasa. Rajin belajar sepanjang masa agar telah hidup bahagia. Sebentar dia kita analisis dulu yang pantun ini. Pantun ini sajannya apa? Berarti pantun sajannya lalu mana sambilan dan isinya? Sambilan udah Di akhirnya kawasan di Mangga Muda, mangga dimakan manis rasa. Sampiran, Bu. Lalu rajin belajar sepanjang masa agar telah hidup bahagia itu isinya, Bu. betul sekali itu pantun ya. Jadi dia sudah memahami dan yang lainnya juga pasti memahami itu dari pantun. Yang kedua tadi dia yang membacakan Gurinda, silakan. Dan saya akan membacakan contoh Gurinda. Sebelum berbicara, pikirkan dulu agar tidak melukai hati teman-teman. Karena siapa bekerja keras, maka hasilnya akan selaras. Jadi di sini ada 2 Gurinda. Yang pertama sebelum berbicara pikir dahulu agar tidak melukai hati temanmu. Nah ini termasuk Gurinda karena apa? Dua baris. Dua baris. Semua dia betul sekali. Nah yang kedua yaitu barang siapa yang bekerja keras maka hasilnya akan selaras. Nah dari contoh yang kedua ini siapa yang bisa menyampaikan pesan atau dan nilai moral dari yang Gurinda kedua? Yang kedua, Nilainya ya pesannya apa yang disampaikan dari yang misalnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, Jadi benar. apapun pekerjaan, apapun yang ingin kita capai, hasil apapun yang ingin kita capai, kita harus sesuai dengan usahanya. Iya. Betul sekali ya, terima kasih. Lalu yang selanjutnya yaitu ada contoh syair dan mantra. Nah, saya kembali silakan Asyifa bacakan yang syair. Ada syair ya Bu? Ya. Dengarlah para muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis di
sudah datang mendekat, hidupku bahagia, penuh makna dan selamat. Nah, ini mantra ini juga kan tadi berisi doa, kemudian ada yang Allah ini masuk apa? Doa. Iya betul sekali. Wishes. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah sangat memahami materi ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada itu. Tidak ada. Berarti memahami semua. Iya. Baik. Di sini ada kita berdiskusi sebentar tentang apa perbedaan pantun, gurindam, syair dan mantra. Nah, jadi ibu akan tampilkan lagi tadi mengenai struktur pantun, gurindam, syair dan mantra. Lalu nanti kalian tuliskan di kolom tulis mengenai perbedaan dari keempat itu. Baca terlebih dahulu ini pahami. Belum ibu. Video sudah dicatat ya. Ibu suka beli diskon dong. Kita beli diskon ya sih. Ibu boleh nggak slide-nya? Boleh, sudah semua. Iya, yang Selanjutnya yaitu ada struktur syair dan mantra. Sudah? belum ibu. Belum, balik. Tunggu. Sudah, kayak bu udah. Sudah? Saya juga Sudah, baik. Ya, apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap. Saya juga dulu. Iya, ada yang juga. Silakan. Nanti bergantian ya. Ya, Bu. Ya, perhatikan ya yang tulis apa. Nanti maju ya Bu ya. Maju. Nanti ibu beri bintang anak ibu yang sudah maju dan iya nanti di akhir yang bintangnya paling banyak ibu beri aja. Iya, Bu mau. Kalian di apa sih dia? Nanti ibu beri ya. Asalnya bintangnya banyak. Iya, sering maju, sering bertanya, sering memberikan pendapat. Ibu saya jelasin saja ya. Boleh, silakan ya. Jadi perbedaannya kalau yang saya pahami, kalau pantun ini terdiri dari atas 4 baris. Jadi baris pertama dan baris kedua itu masuk ke sampiran, lalu baris ketiga dan keempat itu masuk ke isi atau pesan moral yang disampaikan. Lalu gurindam terdiri dari atas 2 baris ini isinya isi semua ya. Lalu kalau syair ini terdiri atas 4 baris semuanya masuk isi. Lalu kalau mantra ini satu bagian itu Bu tidak dapat dipisahkan. Jadi isinya satu bagian. Betul sekali beri. Terima kasih sudah mengerti dan memahami tentang perbedaan antara pantun, gurindam, syair dan mantra. Anak-anak ibu yang lain, apakah setuju dengan pendapat dia tersebut? Setuju Ibu. Jawabannya sama.
Ini ada 4 orang. Kalian ingin memilih sendiri atau dipilihkan? Your best friend bu, nggak bisa dipisahkan. Apa istilahnya dia? Kita tuh best ibu kita nggak bisa dipisahin, kita Iya. kita namanya Jackie. Anak-anak boleh kalian memilih mandikan, namun kalian juga harus bergaul dengan teman-teman ya. Kita kalian harus mengenal baik, berkelompok sekarang yang ada sudah lalu dibagikan LKPD untuk anak-anak ibu menjawab. Oke bu. Makasih Bu. Bu, this is my paper. Bahasa Indonesia ya. Ya, itu tempat aku bu. Bukan, ini adalah LKPD yang akan anak-anak ibu menjawab. Baik ibu. Masuk langsung ke bagian dulu kelompok belakang dulu si itu deh yang mana Andra buat deh. Baik, sudah duduk berkelompok. Sudah itu. Lalu yang kelompok ini kelompok berapa? 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini memilih nomor 1 ya. Kita ya kelompok 5 Bandung. Lalu nanti kelompok 5 ini berjumpa dengan kelompok 4, lalu kelompok 4 berjumpa dengan kelompok 3 dan seterusnya. Dan nanti setelah dibuka, didiskusikan makna karya puisi yang dibuat oleh teman kelompoknya ini apa, lalu dipresentasikan. Paham anak-anak ibu? Paham. Jadi ibu beri waktu pengerjaan 30 menit cukup. Baik, ibu silakan untuk dikerjakan. Iya, Bu. Kita diskusi maksudnya keberapa lima apa deh diskusi Tentang jenaka bu. tentang Jenaka itu. diskusi anak yaitu ini kelompok 4 membuat mantra Ini loh. Bu sudah selesai bu. Kelompok 5 sudah senyumnya orang kayak manis bagaikan madu, karena kan madu pasti manis ya Bu. Jadi dia menggunakan kata manis sebagai perwakilan perasaan dia Bu, atau perwakilan dari senyumnya si perempuan
Baik, Ibu. Kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Sebelum Ibu tutup, Ibu beri tugas kelompok lagi. Ibu tugas kalian di rumah untuk melatih berpikir kritis kalian. Baik, Ibu. Nah, jadi tugasnya ini catat. Baik, Bu. Baik, tugasnya ini kalian di rumah mencari pantun, berpindah syair dan mantra, lalu analisis tadi ada ciri dan strukturnya, kemudian analisis nilai yang terkandung dalam 4 karya puisi rakyat tersebut. Baik, Ibu. Baik, sudah Bu. Nanti dituliskan di buku kalian masing-masing, nanti dikumpulkan di minggu depan. Akan Ibu bacakan langsung dan siksa langsung di minggu depan. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, di sini kalau cukup berarti paham semua. Ada yang ingin menyimpulkan atau bisa menyimpulkan? Ibu. Vidya, silakan. Jadi visi rakyat adalah karya tulisan lama yang terikat dalam struktur fungsi sebagai media pendidikan dan hiburan. Nah, dari ciri utamanya adalah pantun, baris, rima, BAB dan takbiran, gurinda, baris rima, AA, sebab akibat ajaran moral, syair, baris rima, AA, mengisi narasi cerita. Dan yang terakhir ada mantra dialihkan untuk tujuan magis. Vidya sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi bahasa dan sastra adalah cerminan jiwa bangsa. Teruslah belajar, berkarya dan menjaga warisan puisi rakyat agar nilai-nilai kebaikan tetap hidup di hati kita. Jadi Ibu ingin anak-anak itu selalu mempelajari puisi rakyat yang ada pantun, kemudian gurinda, syair dan mantra tadi tidak dilupakan tentu saja, tetap kalian ingat karena itu dapat melestarikan budaya Indonesia. Baik anak-anak, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Kita tutup dengan doa. Silakan Dea. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada kenapa doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Komunikasi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asyifa Zarani dengan NPM 231 3041051 sebagai observer lisan dari nama calon guru Adisa Rosidayana dengan NPM 231 3041071. Tanggal 12 November 2025, waktu 09.00 sampai selesai. Topik puisi rakyat kelas 7 semester genap. Nomor 1, komponen pertama yaitu prinsip pengelolaan kelas. A. Hangat dan antusias sangat baik. B. Tantangan sangat baik. C. Bervariasi baik. D. Keluasan sangat baik. E. Penanaman disiplin diri sangat baik. Lalu komponen keterampilan yang kedua, komponen pengelolaan penataan ruang kelas. A. Pengelolaan meja dan kursi baik. B. Pengelolaan alat pembelajaran sangat baik. C. Penataan keindahan dan kebersihan kelas sangat baik. D. Ventilasi dan tata cahaya sangat baik. Lalu yang ketiga, tindakan pengelolaan kelas. Yang A, yang preventif. Sikap, tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain sangat baik. Memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar sangat baik. Merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan sangat baik. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas sangat baik. Menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas sangat baik. Lalu, represif. A. Mengubah tingkah laku sangat baik. B. Menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah sangat baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.